Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rasaka, channel yang membahas tentang bisnis, investasi, keuangan, dan accounting. Oke, pada kali ini saya akan sedikit mengangkat tema yang akhir-akhir ini di tahun 2025 ya, di awal mendekati pertengahan tahun, yaitu di mulai dari bulan Maret ini ya, terutama terasa sekali itu dimana ada fenomena orang berburu emas ya, orang berburu emas. Nah, tentu kita bertanya gitu ya, berburu emas ini untuk apa? Ya, emas itu untuk saat ini dia bukan alat tukar, dia juga bukan instrumen gitu ya, yang bisa dipergunakan gitu ya. Artinya saya kasih contoh begini, instrumen yang bisa dipergunakan, misal ada orang investasi dalam bentuk properti. Nah, properti itu misalnya kita sebutlah rumah gitu ya. Nah, rumah itu kan instrumen yang juga bermanfaat gitu ya. Untuk apa? Untuk tinggal. Oke, dia aset yang bermanfaat untuk tempat tinggal. Nah, kalau emas kan enggak ya. Emas paling-paling itu dia cuma untuk perhiasan sama untuk bahan baku industri ya. Bahan baku industri ya. Seperti meteran ya, meteran air ya, atau meteran pump. Nah, itu ada unsurnya tapi kecil ya. Atau di rangkaian PC ya atau laptop ya, itu juga ada unsur itunya, emasnya ya, cuma sedikit ya, sedikit sekali gitu. Nah, jadinya dia tidak lazim untuk dimanfaatkan, tidak seperti properti orang lazim ya. Jadi dia bisa untuk investnya itu juga bisa berkembang ya. Artinya bukan berkembang tuh dalam maksud saya begini ya, kalau rumah itu kita kontrakin tentu kita dapat penghasilan tambahan kan ya, itu berkembang artinya. Selain nilai rumah itu juga meningkat ya, jadi dia dapat dua. Nah, yang saya maksud berkembang itu adalah si rumah itu bisa menghasilkan uang lagi ya. Tapi kalau emas kan enggak ya, emas itu murni dia naik ya, kita mengharapkan kenaikan dari nilainya saja. Oke. Nah, kalau properti dia bisa beranak ya. Pada saat properti itu dia menghasilkan, atau dia bisa dikontrakkan, atau dia bisa disewakan ya, atau dia bisa dipergunakan sebagai aset produksi. Nah, tentu hasilnya itu akan bisa menambah ya, menambah nilai rumah tadi ya. Artinya kalau nilainya dulu beli 600 juta terus dikontrakin atau disewakan atau buat produksi ya. Nah, itu berapa tahun dia bisa menjadi 2 rumah ya, bisa menjadi 2 rumah. Kalau emas dia cuma meningkat nilainya saja, tapi emas yang kita beli misalnya 10 gram tetaplah di masa datang itu dia tetaplah 10 gram walaupun nilainya naik. Tapi kalau rumah bisa menjadi 2, bisa menjadi 3, nilainya juga naik juga ya. Nah, itu yang saya maksud. Tapi kenapa akhir-akhir ini orang pada mengejar emas sebagai investasi? Jadi memang ada korelasinya antara sekarang market itu ya, daya beli masyarakat atau market gitu ya, itu lagi crash, lagi lemah daya beli masyarakat. Terus volatilitas saham juga lagi kurang bagus. Perang tarif juga mempengaruhi sehingga nilai mata uang juga nggak stabil, apalagi rupiah ya, dia langsung istilahnya ngedrop gitu ya nilainya. Maka instrumen emas memang salah satu ya, salah satu yang bisa diandalkan ya, atau disebutnya safe haven ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, cuma ada nggak pilihan lain gitu ya selain emas? Ada nggak? Karena setelah saya uraikan tadi di depan,
Emas itu dia diinvestasikan karena mempunyai nilai yang meningkat. Tapi ingat, orang yang investasi di emas itu dia punya kelemahan emas itu. Pertama, dia ada selisih antara harga kita beli dengan harga kita jual. Tentunya pada saat kita beli itu langsung selisih harga jual kalau kita mau dijual di hari yang sama. Ya, itu selisih sekitar 5% sampai 9%, ya. Nah, kan artinya apa? Artinya gini, pada saat orang mau beli emas sebagai investasi, dia harus menunggu dulu harga emas itu naik. Ya, berapa lama? Nggak bisa dalam short time. Artinya gonjang-ganjing harga emas itu juga naik saat ini, ya. Tapi ingat, itu bukan harga kalau kita jual, itu kalau harga kita beli, ya. Jadi intinya, kalau kita mau menjadikan emas itu sebagai alat investasi, rumusnya masih sama yang dulu, walaupun kenaikan harganya itu meningkat, ya, meningkat drastis, ya. Oke, sekarang udah 2 jutaan ya, dia dalam waktu cepat ya, dari 16 menuju 17, langsung dia cepat ya, meningkat sampai dia 2 juta dalam waktu yang dekat. Oke, tapi itu harga kita beli ya. Harga kita jualnya juga naik, tapi selisihnya tetap 5 sampai 9%. Oke. Kapan dia BEP atau dia impas sama, kalau kita jual dia impas sama waktu kita beli. Nah, saya pernah ya menghitung atau saya mengalami sendiri, saya investasi di emas. Saya tungguin gitu ya harganya, ya ini real ya, saya nggak mau pakai teori soalnya bisa jadi orang meneliti, tapi ini yang saya rasakan sendiri ya. Terus saya tungguin gitu ya, sampailah harga saya jual atau harga kita jual itu sama dengan harga kita beli itu setelah 3 tahun. Itu pengalaman saya ya, setelah 3 tahun. Artinya apa? Emas itu baru impas sama harga belinya setelah saya simpan 3 tahun. Terus kapan untungnya? Untungnya itu pada saat kita telah melewati 3 tahun. Ya, tentu nggak langsung 3 tahun, 3 tahun 1 bulan, 3 tahun 2 bulan, nggak. Mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun. Tapi saya jual di tahun kelima itu baru untung. Ya, baru untung di tahun kelima. Artinya gini, emas itu bukan apa ya? Bukan alat investasi untuk short time. Bahkan saya bilang emas itu akan bermanfaat itu di masa depan sekitar 10 tahun ke atas lah. Ya, baru berasa ya kenaikannya. Dan emas itu juga baru berasa pada saat nilai gramnya itu kumulatifnya itu banyak. Ya, kalau kita cuma punya nyicil, ya sekarang ada nyicil emas berapa, 1 gram doang, 1 gram ya, 1 gram dikumulatifin ya, itu ternyata kita punya 10 gram. Terus kita average lagi ya, kita bikin rata-rata harga belinya berapa. Nah, disitulah titik harga beli itu harus kita kejar dulu nilai harga jual yang tadi selisih 5-9%. Jadi kalau udah average harga belinya udah tercapai pada saat kita jual, itu baru impas, belum untung. Nah, itu sekitar 3 tahun. Tapi kalau kita belinya bertahap, itu bisa lebih lagi dari 3 tahun. Ya, karena average kita beli emas itu beda sama saham ya. Kalau average-nya kita beli saham, itu dia pada saat turun kita beli, maka average-nya dia menurun. Ya, artinya modal kita lebih kecil. Terus dia turun lagi, kita beli lagi. Turun lagi kita beli lagi. Jadi average-nya itu average menurun. Tapi kalau emas enggak. Emas itu dia average-nya pasti menaik, ya. Pasti meningkat average-nya. Average yang meningkat. Jadi kita beli sekarang misalnya 2 juta, nanti pada saat 2 juta 50 kita beli, pada saat 2 juta 100 kita beli, 2 juta 200 kita beli, ya. Nanti average-nya berapa tuh? Ya, tentunya pasti di atas 2 juta yang pertama kali kita beli. Nah, artinya apa? Artinya gini, ya kalau emas kita harus siap investasi jangka panjang, ya di atas 5 tahun. Tapi kalau kita nggak punya duit nganggur ya, artinya itu masih dibutuhkan,
ya kemungkinan kita malah rugi karena di bawah 5 tahun itu belum ada untungnya, ya masih sama dia dengan harga jual, dengan harga kita beli mungkin, ya masih sama gitu ya. Jadi di atas 5 tahun. Yang kedua, emas itu akan menguntungkan pada saat kita jual, ya. Jadi gini, nah ini yang dilematisnya seperti ini. Kita punya emas, tapi kita bisa dapat untungnya pada saat harga itu meningkat. Waktu kita beli itu murah, ya di bawah harga yang saat ini. Tapi gini, ya dilematisnya pada saat kita jual, ya kita dapat uangnya, kita dapat cashnya, kita dapat untungnya. Tapi yang jadi permasalahan, yang dilematisnya, kita nggak bisa beli lagi, ya kita nggak bisa beli lagi. Artinya apa? Nggak bisa beli lagi dengan harga waktu kita beli pertama kali sebelum kita jual. Nah itu kan dilematis. Artinya keuntungan emas itu akan terrealisasi pada saat kita jual, ya pada saat kita jual. Nah seperti itu. Beda sama deposito, ya deposito dia induknya atau pokoknya tetap, dia tiap bulan dia dapat, ya bagi hasilnya tiap bulan dia dapat, ya. Terus beda lagi sama kita punya properti, ya kita kontrakan, ya terus kita dapat tiap bulan, ya itu udah hasilnya. Terus untungnya dari peningkatan nilai propertinya ada lagi, tapi tidak bisa terrealisasi sebelum kita jual propertinya. Tapi nggak ada masalah, pada saat kita belum jual propertinya kita tetap dapat penghasilan. Tapi beda sama emas, kalau nggak kita jual kita nggak dapat. Bahkan saham aja nih, ini masih lebih baik ya menurut saya gitu. Kenapa? Karena pada saat nilainya itu turun, dia masih bisa mengurangi penurunannya dengan kita terima dividen yang setiap tahun. Dan itu real, tidak membongkar atau tidak mengurangi pokoknya atau jumlah lembar sahamnya. Ya kita terima uang dividennya murni, ya tanpa mengurangi atau tanpa menjual lembar sahamnya. Nah, walaupun sahamnya turun, jadi istilahnya kerugiannya bisa ketutup. Tapi kan saham juga nggak selamanya turun. Suatu saat dia naik lagi, gitu ya. Suatu saat dia naik lagi asal fundamental perusahaannya bagus, ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini emas memang bisa jadi instrumen atau menjadi alat investasi yang bagus, tapi menurut saya bukan yang terbaik, ya bukan yang terbaik, karena dia bisa ya untung pada saat kita jual. Pada saat kita jual kita nggak bisa beli lagi karena harganya udah harga yang terakhir, yaitu harga yang jauh lebih mahal daripada waktu saat kita beli, ya. Jadi kemana perbandingannya? Kalau saya bandinginnya ke properti, ya atau ke saham. Tapi kalau yang beresiko saham sekarang volatilitasnya lagi kacau lah, ya naik turunnya udah kayak di ombak besar di lautan gitu ya. Jadi agak-agak ngeri. Oke, masih ada reksadana, ya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, ya. Nah seperti itulah. Jadi pintar-pintar juga dipilah-pilah juga. Bisa jadi pendapat saya juga salah, ya bisa jadi apa yang saya katakan ada benarnya. Jadi saya kembalikan kalau masalah investasi atau instrumen investasi ke kondisi masing-masing diri kita. Kita lebih butuh investasi dalam bidang apa? Kalau emas memang ternyata yang terbaik, nggak ada masalah, langsung di emas, ya. Karena mungkin ya kita tahu kita mau beli emas karena kita tidak butuh uang itu untuk 5 tahun ke depan. Jadi kita benar-benar mengharapkan kenaikannya itu selama 5 tahun. Jadi walaupun sekarang emas naik, 5 tahun kemudian lebih naik lagi, ya nggak ada masalah beli emas, ya. Nah karena kita tahu duit itu tidak akan dipergunakan sebelum 5 tahun. Tapi kalau misalnya di bawah 5 tahun ya jangan beli emas, karena akan mengalami kerugian malah, ya bukan adanya peningkatan yang kita harapkan. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Next episode atau next konten kita buat yang lebih menarik lagi. Tetap pantau channel ini supaya kita bisa sharing-sharing, ya. Jangan lupa, ya ini adalah channel 2 arah. Jadi pada saat ada masukan tambahan terhadap apa yang saya katakan, silakan komen di bawah, ya komen di bawah ini.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.